Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada anak-anakku semuanya kelas 12 MA Ibnu Abbas yang kami banggakan dan yang kami cintai karena Allah, insyaallah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita walaupun melalui media online atau daring ya. Semoga apa yang kita usahakan ini bisa berbuah manfaat insyaallah kepada kita semuanya, bagi ana pribadi dan antum sekalian yang alhamdulillah bisa kita laksanakan sesuai jadwal kita di mata pelajaran biologi. Pada 3 pertemuan yang lalu telah kita selesaikan materi di bab pertama kita dan alhamdulillah sudah kita lalui sampai pada evaluasi atau ulangan harian yang pertama. Insyaallah pada pertemuan yang keempat ini kita akan masuk di materi bab berkaitan dengan metabolisme ya. Sudah sering anak-anak dengar semuanya istilah metabolisme ya. Maka dari materi ini akan ada sebuah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya. Beberapa di antaranya adalah untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran bagaimana sih sebenarnya pengertian dari metabolisme, dan juga menyebutkan fungsi enzim di dalam peristiwa metabolisme. Kemudian yang kedua menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim. Tujuan pembelajaran yang ketiga untuk mengidentifikasi enzim yang berperan dalam katabolisme gula dan anabolisme karbohidrat. Kemudian fungsi dan tujuan pembelajaran yang lainnya insyaallah bisa anak-anak baca sekilas di LKS ya. Dan inti daripada pembelajaran materi kali ini adalah untuk kita mengetahui ya bagaimana peristiwa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan ending daripada pembelajaran kita insyaallah adalah untuk mempelajari ya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita melalui proses metabolisme yang ada di tubuh kita, sehingga dengan kita mengetahui proses yang begitu rumitnya di dalam peristiwa metabolisme ini, kita bisa sadar akan kekurangan kita, sadar akan kelemahan kita, bahwa dengan sempurnanya tubuh kita dengan segala proses yang ada di dalamnya, ini menunjukkan ada sang pencipta yang mengatur kita, yang memberikan fasilitas kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengabdikan diri kita melalui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita pelajari melalui sebagiannya dari mata pelajaran kita di biologi ini. Sehingga apa yang kita pelajari semoga tidak lepas dari tujuan dalam rangka kita mencari dan menjadikan
tujuan kita untuk semata-mata mendatangkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin yakin akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada proses metabolisme dalam tubuh kita. Ya, para santri yang kami cintai dan yang kami banggakan, insyaallah sesungguhnya di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan energi, ya, tidak sebagaimana orang-orang di luar sana yang mungkin mereka tidak mengkaitkan antara alam dengan apa yang diciptakan oleh Sang Khalik, sehingga mereka hanya mempelajari semata-mata untuk ilmu pengetahuan yang tidak mereka kaitkan, ya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di mata pelajaran biologi ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya, sehingga walaupun nanti tidak detail kita akan belajar berkaitan dengan proses metabolisme dalam tubuh kita, akan tapi dengan sedikit kita mengorek, mengkaji apa yang ada pada materi ini, bisa menambah ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memang zat yang satu-satunya untuk berhak kita ibadahi dengan segala kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pendahuluan, ya, pada materi ini kita akan berbicara bagaimana energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya, energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, sehingga terjadi transformasi energi. Contoh, dari energi listrik menjadi energi panas, ya, dari energi panas menjadi energi listrik dan seterusnya, dari energi listrik menjadi kimia, dari kimia menjadi listrik, dan begitu seterusnya. Ini contoh adalah transformasi energi, ya. Kemudian makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung dalam sel tubuh itu sendiri. Maka ini sebagai pendahuluan bahwa memang kita semuanya butuh akan energi. Sebagaimana kita makan, ya, makan bertujuan diantaranya juga untuk mendapatkan energi, tenaga, yang dengan tenaga itulah kita butuhkan untuk bisa sekedar menegakkan tulang sulbi kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya kita bersama-sama mempelajari pada materi bab ini. Nah, sekarang kita masuk. Apa itu sebenarnya metabolisme, ya? Metabolisme diambil oleh para ilmuwan terdahulu itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari metabol, ya, yang bermakna berubah, ya. Secara harfiah metabol berarti perubahan. Nah, sehingga di sana nanti ada dua jalur perubahan dalam metabolisme itu sendiri. Yang pertama dinamakan jalur katabolisme, yaitu merombak molekul kompleks menjadi lebih sederhana. Ini merombak, ya, membongkar dari molekul-molekul yang kompleks, rumit, ya kan, menjadi lebih sederhana, lebih kecil-kecil lagi. Ya, katabolisme, besar menjadi kecil, kompleks menjadi sederhana. Jalur yang kedua dari metabolisme adalah anabolisme, yaitu membangun dari molekul-molekul yang sederhana menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. Jadi ini adalah kebalikan, ya. Kalau katabolisme itu membongkar, anabolisme itu membangun, ya, membangun. Nah, kemudian kita lanjutkan. Reaksi, ya, di dalam tubuh itu akan berlangsung secara optimum pada suhu 27 derajat Celcius pada suhu ruangan. Misal pada hewan
poikilotherm, hewan yang berdarah dingin, dan hewan homoeotherm, hewan yang berdarah panas. Nah, agar reaksi tersebut berjalan lebih cepat, maka di situ diperlukan sebuah namanya katalisator, zat yang bisa mempercepat ya proses reaksi, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Nah, itulah namanya katalisator. Prosesnya namanya katalis ya. Zat yang mempercepat reaksi namanya katalisator. Walaupun dia mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi ya. Contohnya enzim ya, enzim. Ini contoh aja ya. Siklus pada enzim sebagai katalisator. Ini kita lihat di sini adalah catalyze ya, reaction dengan enzim. Ini uncatalyzed reaction without enzyme ya. Ini tanpa enzim, ini dengan enzim. Nah, ini contoh saja. Nah, kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Nah, apa itu enzim ya? Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Bahan tempat enzim bekerja dinamakan dengan substrat ya. Contoh reaksinya adalah maltosa ya, maltosa. Itu substratnya atau tempat enzim bekerjanya. Kemudian berubah menjadi 2 glukosa sebagai produksinya. Nah, strukturnya dari struktur enzim secara lengkap atau holoenzim terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama namanya apoenzim ya, atau bagian protein. Ini tersusun atas asam-asam amino, sifatnya labil ya. Misalnya karena pengaruh suhu, karena pengaruh keasaman ya, jadi sifatnya tidak stabil, tetap berubah-ubah. Kemudian bagian yang kedua, gugus prostatik atau gugusan yang aktif, berasal dari molekul anorganik atau kofaktor dan berasal dari anorganik kompleks atau koenzim. Oke. Ini contoh pada enzim ya. Kemudian ciri-ciri enzim diantaranya dia sebagai biokatalisator, tadi katalisator, pempercepat ya, pempercepat pada proses reaksi kimiawi, akan tapi dia nggak ikut larut di dalamnya. Kemudian tersusun dari protein, bekerjanya secara spesifik khusus, kemudian dapat digunakan untuk beberapa kali dan bisa rusak karena suhu yang sangat panas atau ekstrim. Kemudian ciri yang berikutnya tidak ikut bereaksi, bekerja secara bolak-balik. Kemudian faktornya dari pekerjaan yang menyertainya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh adanya suhu, kemudian adanya pH, kelembapan gitu ya, dan seterusnya. Ini contoh gambaran enzim sebagai katalisator ya, pempercepat. Nah, poin berikutnya adalah penamaan enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diakhiri dengan sebuah akhiran se. Contoh enzim selulase ya, menguraikan selulosa. Enzim lipase menguraikan lipid atau lemak. Kemudian enzim protease yang menguraikan protein. Nah, ada contoh-contoh enzim yang lainnya ya. Kemudian anakku semuanya yang kami banggakan, poin yang keempat,
cara kerja enzim, ya. Ada beberapa teori yang menunjukkan bagaimana enzim itu bekerja. Di antaranya teorinya lock and key, ya, atau teori gembok dan anak kunci, seperti kita pahami bersama bagaimana teori kerja dari gembok dan kuncinya, ya. Sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya bisa sesuai untuk satu jenis substrat saja. Jadi ada pasangannya ini, ya. Gembok harus punya pasangan anak kunci, tidak sembarang anak kunci bisa masuk. Demikian juga teori ini, tidak semua substrat, ya, bisa masuk menjadi sisi aktif enzim yang bisa dimasuki. Yang kedua teori induced, ya, induced fit. Nah, sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substratnya. Poin yang kelima berkaitan dengan inhibitor. Apa itu inhibitor? Inhibitor adalah zat yang menghambat kerja enzim. Nah, dibedakan berdasarkan sifatnya, antara lain adalah inhibitor reversible, berkaitan kuat dengan enzim. Contoh, inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif, ya. Yang kompetitif itu menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Sedangkan yang non kompetitif tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi lain selain pada sisi yang aktif, seperti itu. Nah, yang kedua inhibitor irreversible, ya, berikatan dengan sifat aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepaskan. Nah, enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Sebagaimana pada bab kemarin juga, ya, yang berkaitan dengan pertumbuhan, bahwa pertumbuhan bersifat irreversible. Maksudnya apa? Tidak bisa kembali pada posisi semula. Ya, anak-anakku kelas 12 yang kami cintai dan yang kami banggakan, insyaallah untuk materi berikutnya berkaitan dengan katabolisme dan anabolisme, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, mengingat terbatasnya waktu dan juga mungkin kuota yang harus kita persiapkan, maka tidak asan kalau kita berpanjang-panjang, ya, untuk menyampaikan materi secara daring ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya dan segera diangkat pandemi dari negeri kita pada khususnya dan di belahan bumi pada umumnya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan juga keberkahan dalam segala urusan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai insan manusia yang bermanfaat. Marilah kita tutup majelis untuk pembelajaran biologi di kelas 12 ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.